Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Meskipun pada saat ini kita tidak berhimpun di rumah Tuhan di gereja, namun karena situasi pandemi yang masih terus mewabah mengharuskan kita beribadah di rumah masing-masing. Namun saya percaya bahwa sukacita kita tidak berkurang karena kita beribadah di rumah masing-masing. Dan saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, melihat, menyaksikan, menikmati peribadatan kita pada saat ini. Mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kudus Tuhan pada saat ini. Marilah kita menanggalkan segala hal, pekerjaan, kesibukan kita, dan mengarahkan hati kita kepada Allah. Mari kita mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang berkenan menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berilah hormat kepada Allah. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah Allah di dalam kehidupan kita. PPR nomor 196 kita pujikan bersama-sama. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat padanya, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padanya dan terus pujilah. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini dari Mazmur nomor 68 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam satu minggu ini ada banyak hal yang tentu menyakiti hati Tuhan, baik dalam sikap, tindakan, pikiran, sikap hati kita. Banyak hal yang memilukan, mendukakan hati Tuhan dan mungkin juga menyakiti hati sesama kita. Sebelum kita menghadap Tuhan, berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita, mari kita menaikkan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Kiranya pujian ini
kita naikkan di hadapan Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang penuh ketulusan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakan ku menghampiri-Mu Tuhan. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita tundukkan hati, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Allah baik bagi kami. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menaikkan pujian kami kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah yang maha dahsyat, Allah yang kudus, dan Engkau adalah Tuhan semesta alam. Dan kepadamulah seluruh yang bernafas tertunduk. Bapa, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami boleh masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Meskipun pada saat ini kami ibadah secara online di rumah masing-masing. Karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir. Engkau menyaksikan, melihat kami. Dan di hadapan-Mu kami malu ya Tuhan. Karena kami tidak layak menghadap Engkau. Kami manusia yang hina,
Kami manusia yang bercacat celah di hadapan Tuhan karena dosa. Bapa, hidup kami telanjang di mata-Mu. Engkau melihat hati kami yang terdalam. Engkau melihat tatkala kami duduk, tatkala kami berdiri, tatkala kami berjalan, tatkala kami berbaring tidur. Engkau mengenal, melihat seluruh keberadaan kami. Tuhan, kami tidak mampu menyembunyikan aib kami, diri kami yang berdosa. Sebab sorot mata Allah sungguh besar melihat, dan terbukalah hidup kami di mata-Mu. Tuhan, kami berdosa. Ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kuduskanlah kami. Seringkali tutur kata kami tidak berkenan di hadapan-Mu, mendukakan hati-Mu, menyakiti hati suami, istri, anak-anak, bahkan kerabat dan orang-orang di sekitar kami. Pikiran kami seringkali memikirkan hal-hal yang kotor, yang najis, yang tidak sepantasnya. Ampuni kami Tuhan. Ampunilah kami jika kami mengabaikan Tuhan, melalaikan Tuhan, dan tidak mentaati firman Tuhan. Bapa, kami mohon, ampunilah kami. Kami percaya bahwa kuasa bilur-bilur-Mu sanggup menyucikan, menguduskan kami. Dan kami bersyukur untuk itu, karena Engkau telah mati di salib untuk menebus kami yang hina ini. Dan di hadapan Tuhan pada saat ini kami datang dengan iman, percaya bahwa ketika kami percaya, mengaku dosa kami, maka Engkau akan mengampuninya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Dan dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur nomor 85 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Dan juga petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk membacakan firman Tuhan ini dengan hati kita. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini kiranya mengingatkan dan menyadarkan kita bahwasanya saya dan saudara adalah anak-anak terang. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hiduplah sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebenaran. Amin. Ya, mari kita bersama bangkit berdiri. Bersama dengan umat di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam keadaan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang dipimpin oleh Evangelis Karuniaman. Kita berdoa. Kepada Tuhan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami untuk boleh bersukacita, memuji Tuhan dan terlebih-lebih beribadah kepada Tuhan. Yang walaupun kami ibadah di rumah, tapi tidak menghilangkan sukacita kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, biarlah Engkau tetap pelihara, Engkau sertai, bahkan Engkau berikan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Yang walaupun di saat kondisi seperti ini, tapi biarlah Allah Tritunggal itu senantiasa bersama-sama dengan setiap kami, dan sehingga kami selalu dekat dengan Tuhan apapun kondisi yang terjadi saat ini. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam segala pergumulan persoalan yang diperhadapkan dengan mereka. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, bahkan situasi ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Tuhan, biarlah Engkau menunjukkan kemurahan-Mu, dan sehingga setiap kami melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri, dan Tuhan juga mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang terus kami lakukan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, para pelayan Tuhan, dan seluruh juga majelis dan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami selalu bergandengan tangan, melakukan tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada, di mana waktu yang Tuhan izinkan bagi kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini. Bila Tuhan tolong jamah pulihkan mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada dari rumah maupun juga yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa itu yang menyembuhkan dan yang menyatakan kuasa-Mu dalam hidup setiap mereka. Dan ketika mereka mengalami kesembuhan dalam Tuhan, dan biarlah mereka mengembalikan syukur di hadapan Tuhan, beribadah memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa kami saat ini. Engkau tahu apa yang terjadi dalam setiap pergumulan yang diperhadapkan dengan semua umat Tuhan saat ini. Tuhan tolong, kami tidak memaksa kehendak Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Tetapi kami menantikan waktu yang terbaik untuk memulihkan keadaan saat ini. Dan kami melihat bahwa Allah berkuasa. Para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Bapa di surga, inilah kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Biarlah terus Tuhan beserta dengan kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan melindungi setiap kami dan Tuhan memberkati setiap hal yang kami lakukan. Dan biarlah setiap yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita tujukan kepada Tuhan. Kita bersama menaikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Lause Yordan. Dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, di mana kami masih bisa merasakan kuasa Tuhan dan merasakan indahnya nafas kehidupan yang Kau berikan.
Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir tengah-tengah kami ya Tuhan, dan urapilah bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Ayub pasal 2. Mari kita buka Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Mu Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk menyelamatkannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu kepala terhadap langit. Ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Kehidupan kadang terasa berjalan tidak sesuai harapan. Kita melihat orang yang jahat, pelit, suka menipu, tetapi rupanya berhasil. Hidupnya enak, sukses, berkecukupan. Sebaliknya, kita melihat orang yang baik, jujur, tapi kok hidupnya sengsara. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hartanya banyak, kambing lembunya melimpah. Orang semacam ini pantaslah untuk diberkati Tuhan. Siapakah Ayub? Ia berasal dari daerah Uz dan merupakan orang terkaya di daerahnya. Ia mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Selain itu, ia juga mempunyai banyak harta kekayaan, di antaranya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan banyak budak-budak. Oleh karena banyaknya harta Ayub, maka ia menjadi orang yang terkaya di daerah timur.
Ayub digambarkan sebagai orang yang sangat kaya dan tidak ada yang lebih kaya daripada Ayub. Jadi besar kemungkinan Ayub juga sangat terkenal di daerah timur. Bagaimanakah kisah kemalangan Ayub, seorang yang takut akan Tuhan ini dimulai? Diawali dengan pertemuan makhluk surgawi dengan Tuhan, termasuk iblis di dalamnya. Tuhan amat membanggakan Ayub di hadapan seisi surga, bahkan pula di hadapan iblis. Namun iblis meragukan kondisi itu dengan mencari alasan bahwa kesetiaan Ayub hanya sebatas kekayaan dan kepemilikannya yang dianugerahi Tuhan. Singkatnya, iblis datang menghancurkan harta benda dan anak-anak Ayub atas seizin Tuhan, sehingga Ayub hidup miskin berdua dengan istrinya. Apa reaksi Ayub? Pada pasal 1 ayat 21 sampai 22 kita menemukan siapa Ayub sebenarnya berdasarkan reaksinya terhadap musibah yang ia alami. Ayub tidak mengutuk, tidak menggerutu. Ayub tidak sekali-kali mempertanyakan Tuhan. Namun sebaliknya, justru memahami bahwa apa yang ia miliki semuanya bukanlah miliknya, melainkan adalah milik Tuhan. Maka menurut Ayub adalah hal yang wajar jika Tuhan mengambilnya. Peristiwa ini adalah pencobaan pertama, dan iblis gagal total menjatuhkan Ayub dalam dosa. Sebab dalam ayat 22 pasal 1 ditekankan bahwa dalam kondisi itu Ayub tidak berbuat dosa. Setelah gagal pada pencobaan pertama mengenai harta benda kepemilikannya, maka saatnya iblis menjatuhkan dalam cobaan kedua tentang tubuh jasmani dengan istilah yang dipakai kulit ganti kulit pada pasal 2 ayat 4. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis meminta Tuhan untuk mengulurkan tangannya dan menjamah tulang dan daging Ayub supaya kena kutuk. Apakah Tuhan menyetujuinya? Secara sepintas jawabannya pasti ya. Namun jika kita perhatikan ayat 6, maka kita menemukan sesuatu yang menarik. Tuhan tidak sedikit pun bersedia menggunakan tangannya untuk menulahi Ayub. Tangan iblislah yang melakukannya. Peran Tuhan dalam pergumulan itu hanya sampai pada mengizinkan iblis untuk melakukannya. Dengan demikian, kita menemukan suatu kebenaran penting pada kisah ini. Pencobaan dan derita Ayub tidaklah datang dari tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Derita Ayub ditimpakan oleh tangan iblis yang penuh dengan kebencian dan kepijikan. Dalam Alkitab tidak ditemukan sedikit pun bahwa Tuhan mengutuki dan menghajar orang yang taat dan setia kepadanya. Sebaliknya justru, untuk tipe orang seperti itu, tangan Tuhan selalu datang menjamah untuk memberkati. Kalaupun ada hajaran, itu hanya diberikan Tuhan dalam rangka mendidik dan mengarahkan lagi ke jalan yang benar orang yang dikasihinya. Hal yang kedua yang penting adalah Ayub sangat menderita dengan penyakit yang ditimpakan iblis. Garukan karena gatal lewat tangan sudah tidak berguna lagi. Itulah sebabnya dalam ayat 8 disebutkan Ayub menggunakan beling untuk menggaruk badannya. Silakan bayangkan betapa ngerinya hal itu yang dialami oleh Ayub. Siapapun yang menyaksikan itu pastilah terenyuh dan tidak tega melihat penderitaan Ayub. Namun dalam bacaan kita
justru tiba-tiba muncul satu tokoh yang tega, tidak merasakan penderitaan itu. Siapakah tokoh itu? Dia tidak lain adalah istri Ayub sendiri, sebagaimana dinyatakan ayat 9 pada bacaan kita. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Di mana istri Ayub ini bukan saja tidak peduli dengan penderitaan Ayub, namun juga menjadi alatnya iblis untuk menggoyahkan pertahanan iman Ayub yang saat itu sedang berjuang. Ternyata tidak selamanya orang yang terdekat dan kelihatannya selalu ada untuk kita dapat mengerti dan mendukung setiap penderitaan kita dan pergumulan kita, termasuk perjuangan iman. Terkadang justru orang-orang seperti ini yang menjadi alat iblis. Dalam hal ini Ayublah yang mengalami sendiri, yakni ditinggalkan dan dilemahkan oleh orang yang justru dapat menjadi harapan dan mendukung, yakni istrinya. Hal yang penting yang ketiga adalah perhatikan jawaban Ayub kepada istrinya, yang sekaligus menjadi jawaban iman Ayub terhadap semua cobaan dan derita hidup yang dialami. Dalam ayat 10 bacaan kita, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub dengan tegas menolak, menghujat dan meragukan Allah. Ayub menyadari bahwa ia hanya hidup karena anugerah dan karunia dari Tuhan. Karena itu apapun yang Tuhan lakukan, entah yang baik atau buruk, haruslah tetap diterima dan disyukuri. Bagi Ayub adalah suatu kegilaan jika manusia hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan menolak yang buruk. Pernyataan iman ini sangat dahsyat dan luar biasa untuk dimaknai. Ayub menerima apapun dari Tuhan. Ayub belajar untuk menerima keburukan hidup oleh karena ia sudah menerima kebaikan terlebih dahulu. Ayub tidak berpikir bahwa kesalehan dan kesetiaannya harus dibalas Tuhan dengan kebaikan sebagai hadiah dan haknya. Namun keunggulan Ayub adalah ketika ia menyadari bahwa di tangan Tuhannya ia bukan siapa-siapa, sehingga tidak layak untuk menggerutu. Sebaliknya Ayub belajar menerima apapun dari Tuhan, sebab bagi Ayub Tuhan berhak melakukan apapun baginya, baik atau buruk, karena itu adalah hak Tuhan termasuk terhadap dirinya sekalipun. Oleh sebab itulah Ayub tidak menggerutu meskipun cobaan sangat berat yang dialami oleh Ayub ini. Hal yang keempat yang penting adalah bacaan kita saat ini berkisah juga tentang kehadiran para sahabat Ayub di saat mereka mendengar tentang musibah dan kemalangan hidup yang dialami Ayub. Alkitab menuliskan ketiga sahabat Ayub, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naama, datang dari tempat masing-masing ketika mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, yang dituliskan pada ayat 11. Itu berarti mereka tidak berasal dari tempat yang sama. Mereka mungkin beda kota, wilayah, bahkan negara sekali. Selain itu, dikatakan bahwa mereka bersepakat untuk menghibur Ayub. Itu berarti bukan suatu kebetulan kalau mereka dapat berkumpul bersama. Lalu bagaimana mereka dapat membuat kesepakatan sementara tempat mereka begitu berjauhan? Alkitab tidak berbicara banyak mengenai hal ini, tetapi seperti kita ketahui, membuat suatu kesepakatan dengan jarak terpisah sangat jauh
dengan teknologi informasi yang masih begitu primitif. Jelas bukan hal yang mudah. Sangat menyita waktu dan tenaga, tetapi mereka rela bersusah payah sedemikian rupa demi untuk menghibur sahabat yang mereka kasih, yakni Ayub. Mereka datang pada Ayub dengan tujuan yang murni, untuk mengucapkan bela sungkawa dan menghibur. Pada ayat 11 yang B, mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Mereka datang bukan karena Ayub kaya atau karena memiliki motivasi-motivasi lain seperti mendapatkan kenikmatan atau balas jasa. Tidak, sebab saat itu Ayub jatuh miskin, hidupnya melarat dan kena penyakit yang mengerikan lagi. Dalam ayat 12-13 kita menemukan kenyataan yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan para sahabat Ayub ini. Ketika sahabat Ayub memandang dari kejauhan dan melihat kondisi Ayub begitu memilukan mereka, maka 5 hal ini mereka lakukan. Yakni yang pertama, mereka menangis dengan suara nyaring. Kedua, mereka mengoyakkan jubah. Ketiga, mereka menaburkan debu di kepala. Keempat, mereka menemani Ayub dengan duduk bersama-sama dia selama 7 hari 7 malam. Kelima, mereka puasa bicara alias tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi jika kita perhatikan lebih lanjut, mereka melakukan itu bukan sekedar kebiasaan budaya. Mereka tidak hanya hadir dan berbagi secara fisik, mereka juga berbagi perasaan dengan Ayub. Mereka sama-sama meratap dan sama-sama hancur hati. Perbuatan ketiga sahabat Ayub ini merupakan sikap dan perbuatan terpuji. Demi mendukung Ayub dan pergumulan hidupnya, mereka rela berkorban waktu dan tenaga dengan motivasi tulus meringankan beban, serta dengan penuh kasih turut merasakan derita sahabatnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita dapat memperoleh beberapa pokok pikiran yang berhubungan dengan kehidupan kita dari kisah Ayub ini. Yakni, yang pertama, jadi adalah salah alamat dan berdosalah kita jika mengklaim dan menghakimi Tuhan terhadap pencobaan dan derita yang kita alami. Sebab pencobaan datang kepada Ayub bukan karena ia durhaka, namun justru karena ia setia. Kesetiaan kita mengundang iri hati iblis untuk menghancurkan iman kita lewat pencobaan. Iblislah yang melakukan itu. Jika kita menghakimi Allah dan menghujatnya, berarti iblis benar dan ia menang, karena ternyata kita tidak tahan iman dan berbuat dosa pada Allah. Karena itu, pada kita yang setia dan percaya kepada Tuhan, berhati-hatilah karena iblis licik dan siap menjatuhkan kita lewat cobaan hidup. Hal yang kedua, dari peristiwa istri Ayub mengingatkan kita bahwa tidak semua orang dapat menjadi pendukung dan penopang saat kita butuh topangan dan dampingan di tengah pencobaan dan pergumulan hidup. Karena itu, kita pun diajar untuk selektif memilih orang yang tepat ketika kita sedang mengalami cobaan hidup. Hindari setiap saran yang justru akan menjerumuskan kita. Carilah pribadi-pribadi yang tepat yang akan Tuhan kirim untuk mendampingi kita saat mengalami pergumulan itu. Karena itu, tetaplah setia. Hadapilah pergumulan dan cobaan hidup ini dengan bijak dan teguh seperti Ayub. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam pencobaan. Hal ketiga yang dapat kita pelajari adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa di belahan dunia manapun ada begitu banyak orang yang mengalami kemalangan hidup dan penderitaan diri. Dimanapun termasuk di sekitar kita sekalipun, ada banyak orang yang mengalami kesendirian
dan kesepian. Mereka bagaikan Ayub yang tidak mengerti mengapa semua dialami. Mereka bagaikan Ayub yang menderita sendiri dan membutuhkan topangan dan dampingan. Kita dipanggil untuk menjadi seperti para sahabat Ayub tersebut. Panggilan kita adalah meringankan penderitaan dan pergumulan sesama kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami yang telah mendengarkan bisa belajar dari kisah Ayub ini, di mana dalam pencobaan dan penderitaan Tuhan selalu menopang. Dan berilah kami kesadaran seperti Ayub bahwa cobaan datang dari iblis karena iri hati terhadap kesetiaan umat-Mu kepada Tuhan. Biarlah hal ini menjadi motivasi dan pengetahuan baru dalam kami menjalani kehidupan kami dan mengikuti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan para umat-Mu, biarlah selalu taat dan setia kepada Tuhan, meskipun penderitaan dialami dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk pelayanan firman yang disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa kita telah diberkati dan mengalami berkat daripada Tuhan. Pada saat ini marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepadanya. Walaupun di rumah masing-masing, namun dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkannya. Dan jika ada kesempatan bisa datang ke gereja untuk menghantarkan, memberikan di kantong persembahan yang telah tersedia. Dan juga bisa melalui nomor rekening yang telah tertera di layar LCD ini, dari HP kita, silakan bisa ditransfer. Jadi mari kita mempersiapkan yang terbaik bagi dia. Mari kita menaikkan satu pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah dia. Sebab kemurahan Allah besar dan tiada terkira. Marilah kita bersukacita membawa persembahan kita kepadanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Inilah persembahan yang telah kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon layakkanlah, terimalah ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kiranya Engkau memberkati. Dan juga inilah kehidupan kami yang kami bawa. Kami ingin mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup. Pakailah ya Tuhan hidup kami yang sementara ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih.
Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengajak kita untuk berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi kita pujikan. Puji Allah Bapa Putra, pun puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Berkat akan disampaikan oleh Evangelis Karuniaman. Jemaat yang kasih Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dengan firman Tuhan yang telah kita renungkan pada pagi hari ini, menjadi kekuatan pertolongan bagi setiap kita, yang walaupun kita beribadah di rumah, tapi firman Tuhan dapat menolong dan mengubahkan hidup kita, dan kita melakukan firman Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus Tuhan, terus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Silakan mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan, pengumuman selama beberapa minggu ke depan kita tetap ibadah di rumah, dan kami akan informasikan selanjutnya tentang perkembangan corona di Python, dan kami juga akan mempersiapkan pelayanan melalui daring, dan kami akan terus update informasi untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih, sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.